Halo semuanya, admin balik lagi nih. Buat nerusin cerita yang makin bikin penasaran, masih inget kan episode sebelumnya? Kita udah lihat sendiri gimana kekuatan putri Xiaoyan Xiao Yueli, sang ratu dunia bawah, bener-bener nggak ada lawan. Nah, kali ini mereka berhadapan sama Guan Er, pemimpin surga pembunuhan sekaligus anggota mansion surgawi. Udah jadi monster serem gitu, tetep aja nggak bisa ngapa-ngapain. Xiao Yueli langsung gersep ngancurin tubuhnya, terus nemuin tempat dia ngumpet dan, bam, hancur juga. Akhirnya, Xiao Yueli berhasil ngalahin dia. Pertempuran selesai. Tiba-tiba, Xiao Yueli terhuyung, tubuhnya oleng seolah tak mampu menopang diri. Seketika, Xiaoyan dan Sun Er melesat maju, sigap menahan tubuhnya agar tak jatuh. Kekhawatiran mendalam terpancar jelas di mata Xiaoyan saat ia memeluk putrinya erat. "Yueli, ada apa? Kau baik-baik saja?" desaknya, suaranya dipenuhi kecemasan. Xiao Yueli memaksakan seulas senyum tipis, meski wajahnya masih pucat pasi. Aku baik-baik saja, ayah," gumamnya, suaranya sedikit serak. Xiaoyan menangkup wajah putrinya, merasakan suhu tubuhnya yang sedikit dingin. "Apakah pertempuran tadi menguras tenagamu terlalu banyak? Wajahmu pucat sekali." Xiao Yueli menggelengkan kepalanya pelan. "Bukan itu masalahnya, ayah." Ia menarik napas dalam, seolah mengumpulkan sisa tenaganya, memanggil prajurit mayat sebanyak itu. Dengan kekuatan reinkarnasiku yang sekarang, rasanya masih terlalu memaksakan diri. Begitu ia menyelesaikan kalimatnya, seolah ada isyarat tak terlihat, ribuan mayat yang tadinya padat memenuhi medan perang mendadak lenyap, menghilang seperti kabut. Monster-monster yang sebelumnya tertahan oleh mereka kini tampak limbung, kekuatan mereka mendadak melemah drastis. Ini adalah kesempatan emas. Xiaoyan dan yang lainnya tak menyia-nyiakannya. Mereka segera memanfaatkan situasi, bergerak cepat menghancurkan banyak binatang buas kuno yang tersisa, mengumpulkan kristal energi dalam jumlah besar. Setelah memastikan area aman dan semua kristal terkumpul, kelompok Xiaoyan akhirnya kembali berkumpul. Namun, suasana ceria itu tak bertahan lama. Xiao Yueli menatap ayahnya dengan sorot mata serius yang jarang ia tunjukkan. "Ayah," katanya, suaranya rendah dan penuh peringatan. "Beberapa orang dari mansion surgawi telah tewas di sini. Pasti akan ada orang-orang dari mansion surgawi lain yang datang untuk penyelidikan besar-besaran." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Oleh karena itu, tidak baik bagi kita jika tinggal di sini lebih lama. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi meninggalkan surga pembunuhan." Xiaoyan menganggukkan kepalanya perlahan, ekspresinya berubah muram. Apa yang dikatakan Xiao Yueli memang benar, dan ia tidak meragukannya sedikitpun. Putri kecilnya ini benar-benar telah banyak membantunya. Jika Xiaoyan tidak bertemu dengan Xiao Yueli, situasinya mungkin akan jauh lebih buruk. Memikirkan semua itu, Xiaoyan menghela napas, lalu dengan lembut mengusap puncak kepala Xiao Yueli. "Terima kasih, Yueli," ucapnya tulus, suaranya melembut. "Kau sudah menyelamatkan kami berkali-kali." Xiao Yueli tersenyum tipis, matanya berbinar. "Aku berlatih keras hanya karena aku tidak ingin melihat ayah diintimidasi lagi," katanya, suaranya kini terdengar lebih lembut, penuh kasih sayang. "Tujuanku menjadi kuat adalah untuk bisa melindungi ayah dan ibu di masa depan." Mendengar pengakuan itu, hati Xiaoyan menghangat. Ia menarik putrinya ke dalam pelukan erat, diikuti oleh Sun Er yang juga bergabung, menciptakan lingkaran kehangatan dan kebahagiaan. Pada reuni langka ini, senyum tulus mereka di wajah Xiaoyan, suasana hati yang sudah lama tidak muncul. Ia merasakan kebahagiaan yang begitu mendalam, membanjiri lubuk hatinya. Kebahagiaan sederhana yang tak ternilai, yang hanya bisa ditemukan dalam pelukan keluarga. Setelah beberapa saat, Xiaoyan bertanya kepada Xiao Yueli bagaimana cara mereka bisa pergi dari tempat ini. Mereka belum membunuh binatang buas perubah tingkat ke-6, dan apa yang harus mereka lakukan. Mendengar hal itu, Xiao Yueli memandang jauh ke arah Zhao Tai, yang ternyata masih selamat. Zhao Tai tidak sepenuhnya terbakar oleh api surgawi milik Xiaoyan setelah kedatangan Guan Er. Xiao Yueli berkata bahwa Zhao Tai adalah tetua dari surga pembunuhan, maka secara alami ia akan memiliki cara untuk bisa membantu mereka. Xiaoyan menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Zhao Tai yang terlihat lemah. Xiaoyan tanpa basa-basi segera berkata kepada Zhao Tai, bahwa kami keluar dari sini hidup-hidup, dengan begitu, kami akan menyelamatkan hidupmu. Zhao Tai tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Ia bertanya, "Apakah yang kau katakan ini bisa dipertanggungjawabkan?" Xiaoyan menghela napas sebelum akhirnya berkata, "Tentu saja, omonganku bisa dipegang." Zhao Tai tidak bisa melakukan tawar-menawar dengan Xiaoyan, ia hanya bisa mengangguk. Zhao Tai akhirnya segera mengeluarkan batu spiritual dan menuangkan sumber energi ke dalamnya. Sesaat kemudian, lubang dimensi pun segera terbuka. Xiao Yueli juga segera mengisyaratkan kepada Xiaoyan dan yang lainnya untuk segera pergi. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Akhirnya, kelompok Xiaoyan segera bergegas pergi, bersama dengan Zhao Tai yang mengendalikan lubang cacing. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan telah sampai di tempat semula mereka datang. Xiaoyan sampai di luar surga pembunuhan, tepatnya di sebuah pulau. Xiaoyan dan yang lainnya memandang ke arah Zhao Tai. Zhao Tai hanya bisa menghela napas. Ia segera berkata, "Aku benar-benar tidak pernah berpikir Guan Er akan terbunuh. Mansion surgawi tidak akan pernah membiarkan kelompokmu pergi. Selain itu,
Aku khawatir tempat bersembunyi di surga pembunuhan adalah pilihan yang paling aman bagiku. Mendengar Zhao Tai yang tidak berencana untuk pergi, Xiaoyan hanya bisa terdiam. Selanjutnya, Xiaoyan menghela napas dan sedikit tersenyum. Zhao Tai tidak menipu mereka, ia benar-benar dibawa keluar dari surga pembunuhan, dan kini Xiaoyan hanya tinggal melanjutkan perjalanannya. Zhao Tai akhirnya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan juga menyadari bahwa saat ini mereka harus segera meninggalkan surga pembunuhan. Xiaoyan akhirnya segera menggunakan jiwanya untuk mengirim pesan kepada Ding Yue, Zheng Hui, dan Xiao Qi. Begitu ketiganya menerima pesan, mereka segera melesat, dan semua orang telah berkumpul. Tanpa basa-basi, Xiaoyan segera mengajak semua orang untuk segera pergi. Ding Yue dan yang lainnya juga tidak bertanya apapun setelah melihat gelagat aneh dari Xiaoyan. Semua orang akhirnya segera bergegas menuju kejauhan. Namun, bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang baru saja melesat, tiba-tiba mereka melihat banyak sosok yang sudah berdiri di kejauhan. Xiaoyan saat ini mengenakan jubah hitam dan menutupi tanda dewa jahat di keningnya. Meskipun begitu, Xiaoyan masih merasakan sedikit berdebar di dalam hatinya. Sosok yang merupakan pemimpin dari para prajurit di kejauhan segera mulai berbicara. Ia berteriak bahwa sesuatu telah terjadi di surga pembunuhan. Oleh karena itu mereka perlu memblokir tempat ini untuk sementara waktu. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar selama periode waktu ini. Kami berharap semua orang akan mengerti kondisi yang saat ini dialami oleh surga pembunuhan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menatap ribuan boneka pembunuh yang melayang di langit. Meskipun begitu, Xiaoyan segera berkata bahwa ada yang harus mereka lakukan dan mereka harus segera pergi. Pemimpin dari prajurit ini pun segera berkata, sepertinya orang ini tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan. Surga pembunuhan telah menutup tempat ini, dan kalian tidak diizinkan untuk melintas. Jika kalian bersikeras untuk memaksa pergi, kalian benar-benar akan dibunuh tanpa ampun. Setelah sosok tersebut berbicara, tiba-tiba sabit menghantamnya. Pria ini benar-benar tidak bisa menghindar hingga pada akhirnya darah berceceran di mana-mana. Xiao Yueli segera berteriak, tidak ada peluang untuk berbicara mengenai perdamaian, daripada banyak berbicara omong kosong, lebih baik kita mulai melakukan pembantaian. Melihat pembunuhan tegas dari Xiao Yueli ini, Xiaoyan hanya bisa menghela napas sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Akhirnya, semua orang dipimpin oleh Xiaoyan dan Xiao Yueli, segera bergegas melakukan penyerangan. Dengan kekuatan Xiaoyan yang sangat dahsyat, semua orang berhasil menghancurkan beberapa boneka pembunuh, setelah mengalahkan para penjaga itu. Semua orang akhirnya segera memasuki Fearless Arc. Namun, bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yueli segera mengangkat kepalanya, menatap ke arah kejauhan. Ia segera berkata, sepertinya kita masih perlu berjuang dengan keras. Semua orang seketika menatap ke arah yang ditatap oleh Xiao Yueli, dan mereka bisa melihat adanya 3 bahtera besar yang muncul. Bahtera ini terlihat agak aneh karena terbuat dari tulang makhluk kehampaan. Bahtera ini memancarkan atmosfer dingin, dan mata semua orang terkejut. Di kejauhan, di antara 3 bahtera ini, sebuah suara akhirnya segera mulai bergema. Suara tersebut berkata, karena kalian semua ingin keluar dari surga pembunuhan, aku pikir Guan Er dan yang lainnya telah dihabisi oleh kalian. Kelompok Xiaoyan dicegat oleh beberapa bahtera. Bahtera-bahtera aneh di kejauhan itu segera meneriakkan tuduhan kepada kelompok Xiaoyan. Pemimpin armada berteriak bahwa kematian Zhuge dan Guan Er pasti berhubungan dengan mereka. Keinginan kalian untuk melarikan diri tergesa-gesa telah membuktikan segalanya. Xiaoyan menyipitkan mata mendengar suara lantang dari sosok di kejauhan itu. Xiao Yueli kemudian memerintahkan Xiaoyan untuk membawa Suner pergi lebih dulu. Aku akan mengatasi mereka. Aku akan menyusul setelah semuanya selesai. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum. Ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang berat misteriusnya. Xiaoyan berkata perlahan kepada Xiao Yueli, kau berusaha menjadi kuat untuk melindungi ayah dan ibu. Tetapi kau tidak tahu bahwa ayah juga bekerja lebih keras untuk melindungimu. Jadi, jika ayah dan anak harus bertempur bersama, kita akan melewati segalanya, bahkan jika kita harus mati. Setelah selesai berbicara, Tuan Iblis Keabadian segera muncul dan berdiri di samping Xiaoyan. Xiaoyan telah siap bertempur mati-matian melawan para penghalang mereka. Di sisi lain, Ding Yue angkat bicara, kita dapat mengandalkan Fearless Arc untuk melarikan diri. Selama ini, aku sudah menambahkan teknologi kuno. Sepertinya kita bisa menggunakannya kali ini untuk kabur. Fearless Arc memiliki kemampuan untuk melesatkan Origin Ki sehingga kecepatannya melonjak seketika ke tahap ekstrim. Dengan begitu, akan mustahil bagi mereka untuk dikejar. Xiaoyan sedikit terkejut sebelum akhirnya mengangguk. Ia berkata kepada Ding Yue, jika memang bisa, kita harus menghindari pertempuran ini. Bahtera Fearless Arc benar-benar melesat dengan sangat cepat, membuat 3 bahtera musuh terkejut. Terdengar suara keheranan di dalam bahtera musuh. Mereka kagum melihat Fearless Arc yang seolah menghilang dalam sekejap mata. Pemimpin kelompok pengejar, yang ternyata adalah pria bertubuh gemuk bernama Pang Dahai, sedikit terkejut. Ia kemudian memerintahkan semua orang untuk tenang. Meskipun mereka cepat, mereka akan meninggalkan jejak di lautan kehampaan untuk waktu yang singkat. Kematian Guan Er dan Zhuge pasti ada hubungannya dengan orang-orang di bahtera ini. Bahtera nomor 2, ikuti aku dalam pengejaran. Bahtera nomor 3, segera pergi ke surga pembunuhan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar instruksi Pang Dahai,
Dua bahtera segera mengikuti pergerakan Xiao Yan, sementara bahtera ketiga bergegas menuju surga pembunuhan. Pengejaran di lautan kehampaan di dalam Fearless Ark, yang masih melaju sangat cepat, Ding Yue bertanya kepada Xiao Yan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Xiao Yan balik bertanya, apakah mereka menyusul? Ekspresi Ding Yue terlihat serius. Ia menjelaskan bahwa tidak mungkin memastikannya sekarang. Namun, meskipun ledakan Origin Ki membuat Fearless Ark bergerak maju dalam jarak yang sangat jauh dengan kecepatan tinggi, itu juga akan meninggalkan jejak yang sangat jelas di lautan kehampaan. Berdasarkan hal ini, ada kemungkinan orang-orang itu akan bisa mengikuti kita. Mendengar Ding Yue, keduanya segera menatap kompas langit berbintang. Mereka mengamati apakah ada bahtera yang berada dalam jangkauan deteksi. Akhirnya, seperti yang dikatakan Ding Yue, dua titik cahaya segera muncul di kompas langit berbintang. Dua titik cahaya ini menuju Fearless Ark dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening dan mengeluarkan slip batu giok yang diberikan kepadanya oleh Lei Bai. Jika Xiao Yan meninggalkan surga pembunuhan, ia harus menggunakan slip batu giok ini untuk menemukan lokasi Lei Bai. Akhirnya, batu giok itu segera menunjukkan suatu arah. Xiao Yan berkata, kita harus segera pergi mengikuti arah yang ditunjukkan oleh slip batu giok ini. Ding Yue segera mengangguk dan tanpa ragu mendorong Fearless Ark untuk melesat ke kejauhan. Tidak lama setelah pergi, dua bahtera pengejar muncul di lokasi Fearless Ark sebelumnya. Seorang prajurit membungkuk, melaporkan kepada pemimpin mereka. Ia menjelaskan bahwa ada berita dari surga pembunuhan, telah terjadi pembantaian besar-besaran, Zhuge dan Guan Er telah terbunuh, dan ada beberapa korban dari mansion surgawi, tetua Zhao Tai menghilang, dan boneka pembunuh menderita kerugian tak terhitung. Mendengar hal itu, Pang Dai sedikit mengerutkan kening. Ia bertanya, Guan Er benar-benar telah terbunuh, apakah kita bisa mengetahui identitas orang-orang ini? Pemberi laporan menjelaskan bahwa mereka bukan dari kehampaan selatan, dan mereka tidak bisa mengetahui detail mengenai orang-orang ini. Pang Dahai mengepalkan tinjunya dan berteriak, mereka benar-benar berani, aku ingin tahu siapa yang meremehkan kami, Guan Er adalah saudaraku, aku harus membalaskan dendamnya. Sesaat kemudian, kedua bahtera itu mulai kembali mengejar. Bahtera ini juga sangat cepat, terlihat jelas bahwa mereka juga diproduksi dengan teknologi canggih. Meskipun Fearless Ark lebih cepat, sulit bagi mereka untuk menyusul, kecuali Fearless Ark benar-benar berhenti. Di dalam Fearless Ark, Xiao Yan segera bertanya kepada Ding Yue, bisakah orang-orang itu menyusul? Ding Yue menjawab, selama kita tidak berhenti, mereka tidak akan bisa mengejar Fearless Ark. Di sisi lain, Xiao Yueli segera berbicara kepada Xiao Yan. Ia berkata bahwa ayah tidak perlu melarikan diri. Jika kita berhenti, kita akan bisa melawan orang-orang ini, tidak terlalu sulit bagi kita untuk menghabisi mereka di tengah kehampaan. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, kita tidak perlu terburu-buru, sebaiknya kita pergi ke suatu tempat terlebih dahulu, karena akan ada yang membantu kita di sana. Xiao Yueli sedikit bingung dan bertanya apa yang dimaksud dengan bantuan. Xiao Yan menjelaskan bahwa jika kelompok ini mengejar mereka, ada kemungkinan besar mereka juga akan mencari bala bantuan. Jika perang pecah dan kita kembali terjebak dalam situasi pengepungan dan penindasan seperti sebelumnya, mungkin kita tidak akan seberuntung sebelumnya. Terlebih lagi, ada dua teman yang sedang kita tuju, dan seharusnya mereka bisa membantu. Xiao Yueli akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa ia akan mengikuti pengaturan dari ayah. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, sebaiknya kita saat ini beristirahat, ibu dan ayah juga perlu beristirahat, dan kita perlu memanfaatkan waktu. Xiao Yueli menatap ke arah Suner yang berada di samping Xiao Yan. Pipi Suner tiba-tiba merona merah. Xiao Yueli tiba-tiba menyadari sesuatu yang akan terjadi. Ia menatap ayahnya dengan tatapan sedikit marah. Xiao Yueli segera berkata kepada Xiao Yan, ayah dan ibu, jagalah diri baik-baik malam ini. Jangan biarkan kecelakaan terjadi, karena aku tidak ingin memiliki adik. Begitu suara ini menyebar di bahtera, semua orang menahan senyum masing-masing. Sementara itu, Xiao Yan sedikit terbatuk sebelum akhirnya berkata bahwa tidak akan ada lagi kecelakaan. Sebaiknya kita beristirahat saat ini juga. Xiao Yan akhirnya segera meraih pinggang Suner dan berjalan menuju kabinnya. Long Yi pada saat ini segera mengikuti Xiao Yan. Hal tersebut membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan menoleh menatap ke arah Long Yi dan menepuk pundaknya sebelum akhirnya berkata, Long Yi juga harus beristirahat, ayah dan ibu juga harus beristirahat, dan ada juga sesuatu yang harus dikerjakan. Setelah mengatakan hal tersebut, Xiao Yan kembali memimpin Suner dan terus berjalan ke depan. Semua orang mengerti, tetapi Long Yi masih mengikuti langkah demi langkah. Xiao Yan akhirnya tanpa daya kembali menoleh menatap ke arah Long Yi. Xiao Yan bertanya, apa yang terjadi padamu? Long Yi terdiam, menatap Xiao Yan dengan serius. Setelah sekian lama, akhirnya Long Yi segera berbicara. Ia bertanya, bisakah ayah berhenti meninggalkan Long Yi? Long Yi sudah menjadi lebih kuat sekarang, dan Long Yi pasti akan bisa membantu ayah. Long Yi mengepalkan tangannya, dan matanya bersinar dengan kilau. Selama periode waktu jauh dari Xiao Yan, Long Yi benar-benar telah berlatih dengan sangat keras. Ia hanya berharap berada di sisi Xiao Yan dan tidak lebih dari itu. Meskipun Long Yi terlihat polos, sebenarnya hatinya sangat lembut. Baginya, di seluruh dunia, Long Yi selalu mengutamakan Xiao Yan.
posisi ini tidak akan dapat digantikan oleh siapapun. Tubuh Xiao Yan gemetar, dan matanya ikut memerah. Xiao Yan berpikir, sepertinya ia benar-benar egois terhadap Long Yi. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan sosok yang telah dianggap sebagai putranya, yang berasal dari dunia yang sama. Xiao Yan akhirnya memeluk Long Yi dengan erat dan segera meminta maaf. Setelah beberapa saat, Xiao Yan memandang ke arah Long Yi dengan serius dan mulai berbicara dengan suara yang dalam. Ia berkata, ayah tidak akan lagi meninggalkan Long Yi sendirian. Mata Long Yi seketika menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dengan penuh ketidakpercayaan, Long Yi bertanya, apakah itu benar? Xiao Yan tersenyum sebelum akhirnya mengangguk dan menjelaskan, tentu saja itu benar. Selain itu, QQ naga kecil cantik juga pasti akan segera kembali. Long Yi semakin terkejut mendengar nama QQ. Tanpa sadar, Long Yi segera bertanya, apakah ayah memiliki kabar tentang QQ? Xiao Yan kembali mengangguk dan menjelaskan, ayah pernah melihatnya sebelumnya, tetapi kau akan terkejut begitu kau melihat QQ kembali. Tidak ada apa-apa yang terjadi, QQ dalam kondisi yang sangat baik-baik saja, dan ia bukanlah QQ seperti yang dahulu. QQ saat ini telah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Long Yi sedikit mengerutkan kening karena ia sebenarnya tidak terlalu mengerti mengenai kata cantik. Bagi Long Yi, kecantikan tidak memiliki definisi di matanya. Ia tampaknya lebih mengutamakan esensi dari setiap orang yang berada di sekitar. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan akhirnya sedikit tersenyum dan berkata bahwa Long Yi saat ini masih belum bisa mengerti. Kau akan mengetahuinya di masa depan. Sebaiknya kita beristirahat terlebih dahulu. Long Yi bisa bermain-main bersama dengan yang lain di geladak, sementara ayah akan beristirahat. Xiao Yan segera melambaikan tangannya, meninggalkan Long Yi. Ding Yue dan Xiao Zhenghui segera berdiri dan menghampiri Long Yi. Mereka merasakan emosi yang terpancar dari Long Yi. Mereka menepuk bahu Long Yi dan benar-benar menghiburnya. Ding Yue bahkan menggunakan senjata teknologi kuno yang dibuat khusus untuk Long Yi. Ding Yue berkata, ini adalah tombak naga pemecah. Baru saja dibuat olehku untukmu. Ada juga armor yang bisa berubah sesuai dengan ukuran bentuk tubuhmu. Lihat apakah kau bisa memanfaatkan senjata ini atau tidak. Ding Yue menyerahkan tombak dan pelindung ini kepada Long Yi, dan mata Long Yi berbinar. Sementara itu, Xiao Zhenghui segera berkata kepada Long Yi, aku sudah lama sekali tidak melihatmu, kau menjadi semakin tampan, tetapi ketampananmu ini masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan denganku. Setelah selesai berbicara, Xiao Zhenghui merangkul Long Yi dan bergegas meninggalkan sosok Ding Yue. Ding Yue segera memarahi Xiao Zhenghui. Ding Yue berteriak agar Xiao Zhenghui jangan mengajarkan hal nakal kepada bocah ini. Xiao Zhenghui tertawa terbahak-bahak, dan Ding Yue serta Xiao Zhenghui terlibat perkelahian kecil. Melihat hal ini, Long Yi mengangkat tangannya, dan senyum cerah mulai muncul. Long Yi tertawa, dan hal ini seketika membuat Xiao Yueli sedikit terkejut. Xiao Yueli bergumam, aku pikir naga konyol ini tidak akan pernah bisa tertawa. Ternyata ia benar-benar bisa tertawa begitu bahagia. Senyum di wajah Xiao Yueli sedikit terangkat, seolah-olah ia terpengaruh oleh emosi dari Long Yi. Suasana berat sebelumnya tiba-tiba pecah, semua orang sedikit bercanda. Begitu juga dengan Long Yi, senyum Long Yi menjadi semakin cerah, seolah-olah semuanya telah kembali normal. Air mata mengalir di mata Long Yi, mencerminkan kerinduannya terhadap tim Fearless Ark. Long Yi tampaknya sedikit banyak telah merasakan bahwa keberadaan dari tim Fearless Ark telah kembali. Long Yi menghela napas lega sebelum akhirnya semua orang kembali berbincang-bincang santai. Ancaman dari dunia bawah sementara itu, kembali ke Bahtera yang masih mengejar Fearless Ark. Seorang pria terlihat kembali berlutut ketika memberikan laporan kepada pemimpin mereka. Pria tersebut berkata bahwa mereka telah meluncurkan kecepatan penuh, namun mereka masih kesulitan mengejar kecepatan Bahtera yang mereka kejar. Kita hanya bisa mengejar. Jika Bahtera tersebut tidak berhenti, tidak ada kemungkinan bagi kita. Mendengar hal tersebut, Pang Dahai segera bertanya dengan suara yang dalam, apakah kau tahu kemana tujuan Bahtera ini? Pria yang membawa laporan menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mengetahuinya secara pasti, tetapi di sepanjang arah ini yang paling dekat untuk dituju adalah alam bintang kesunyian yang agung. Pang Dahai sedikit terkejut karena alam bintang kesunyian yang agung jelas merupakan tempat yang berbahaya. Bagaimanapun, seorang Daugat bintang 9 telah dihancurkan di alam tersebut. Terlebih lagi, bahayanya juga masih belum diketahui. Ia mengerutkan kening. Pang Dahai akhirnya bertanya, apakah mereka akan pergi ke alam bintang kesunyian yang agung? Pria yang membawa laporan menjelaskan bahwa itu tidak mungkin dipastikan. Mereka hanya bisa menebak berdasarkan arah umum yang saat ini dituju. Pang Dahai menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya memerintahkan seorang wanita yang bernama Siki. Ia memerintahkan agar Siki memberitahu roh hantu terdekat untuk mencegat Bahtera tersebut. Sosok wanita dengan mengenakan gaun merah muncul di sebelah Pang Dahai. Wanita ini tidak memiliki pupil. Ia segera mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa jika dilihat dari rutenya, kesatria roh hantu Mansion surgawi terdekat sepertinya hanyalah Wang Jing. Pang Dahai terus bertanya kepada Siki, apakah Bahtera tersebut bisa dicegat oleh Wang Jing? Siki berkata perlahan, itu memang bisa dilakukan. Namun, kekuatan Wang Jing sedikit lebih lemah, kekuatannya setara dengan Guan Er. Jika Guan Er berhasil terbunuh, maka Wang Jing juga mungkin tidak akan bisa menghentikan Bahtera tersebut. Pang Dahai menganggukkan kepalanya dan berkata,
biarkan saja Wang Jing menunda mereka untuk beberapa saat, kekuatan Guan Er juga tidak lemah. Selain itu, mereka sepertinya sedang terluka parah hingga akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dengan begitu, sepertinya Wang Jing akan bisa menghentikan mereka. Sikis ketika mengangguk dan segera menghubungi Wang Jing melalui slip batu giok. Sementara itu, Pang Dahai kembali mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa selain hal tersebut, mereka harus memberitahu roh hantu terdekat lainnya untuk datang. Kita harus mengirimkan bala bantuan untuk menghindari kecelakaan. Informasi segera disebar. Begitu Wang Jing mendapatkan berita tersebut, ia segera mengirimkan bahtera dan bergegas ke arah Fearless Ark. Namun, dalam informasi tersebut, Siki tidak menjelaskan kepada Wang Jing bahwa Xiao Yan dan yang lainnya telah menghabisi Guan Er dan Zuge. Siki hanya memberitahu Wang Jing untuk menghabisi penjahat tersebut dengan cara apapun, dan ia akan diberi hadiah. Oleh karena itu, Wang Jing tidak memimpin banyak orang karena ia tidak mengetahui musuh seperti apa yang akan ia hadapi. Jumlah bahtera aneh itu akhirnya secara bertahap meningkat. Ada 4 bahtera yang saat ini mengikuti Xiao Yan, dan bala bantuan juga datang satu demi satu. Ada lebih dari belasan orang kuat di mansion surgawi yang saat ini mengejar Fearless Ark. Sementara itu, di dalam Fearless Ark, semua orang saat ini sedang menikmati kenyamanan. Butuh lebih dari 10 tahun bagi mereka untuk sampai ke tujuan. Mereka memiliki banyak waktu untuk bersantai dan berlatih. Setelah cukup lama, Xiao Yan dan Suner perlahan keluar dari kabin. Xiao Yueli berdiri dan berjalan mengitari mereka berdua. Ia memperhatikan keduanya. Sesaat kemudian, Xiao Yueli seolah-olah merasa lega dan bergumam, sungguh sangat beruntung kalian tidak memberiku adik perempuan. Xiao Yan hanya sedikit terdiam. Sementara di sisi lain, Xiao Qi segera menghampiri Suner. Melihat Suner yang berseri-seri, Xiao Qi berkata, saudari Suner telah menjadi semakin cantik. Begitu kata-kata ini keluar, hanya kedua gadis itu yang tampaknya saling mengerti. Sementara itu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan sedikit malu dan terbatuk 2 kali. Xiao Yan akhirnya segera mengalihkan topik pembicaraan dan berkata bahwa mumpung masih ada waktu, ia harus berlatih. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Xiao Yan tanpa basa-basi segera melarikan diri dari tempat kejadian. Ia meninggalkan kedua wanita di sana yang menutup mulut sambil tersenyum. Xiao Yan akhirnya kembali ke kabin dan berniat untuk meningkatkan kembali kekuatannya. Jika Xiao Yan menyerap kristal energi, hal tersebut akan memungkinkan Xiao Yan untuk menembus tahap akhir puncak bintang 6 Daugat. Namun, Xiao Yan saat ini tidak mengeluarkan kristal energi karena ia memilih untuk memasuki pagoda pemurnian. Ketika kekuatannya meningkat, Xiao Yan telah merasa bahwa ia tidak memiliki keterampilan bertarung yang memadai. Oleh karena itu, begitu Xiao Yan memasuki pagoda, ia langsung menuju ke tempat untuk mendapatkan keterampilan. Tempat ini dipenuhi dengan cahaya yang mengalir, mengandung keterampilan bertarung yang tidak diketahui. Xiao Yan segera mengulurkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya segera terjatuh ke telapak tangan Xiao Yan. Gulungan merah menyala bersinar dengan beberapa karakter besar yang tertulis. Xiao Yan sedikit terkejut setelah membaca bahwa ini adalah keterampilan tingkat penciptaan. Keterampilan ini memiliki nama 10.000 domain Dewa Api. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa ia akan memperoleh keterampilan tingkat penciptaan. Ini merupakan tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat di. Xiao Yan akhirnya bergumam bahwa keterampilan 10.000 domain Dewa Api ini bisa memperluas domain api. Xiao Yan menganggukkan kepalanya karena penerapan dari keterampilan bertarung ini dapat digunakan secara lebih luas. Xiao Yan yang baru saja memperoleh keterampilan bertarung tingkat penciptaan. Bersamaan dengan itu, Zhan Lao, yang sudah lama tidak terlihat, akhirnya muncul. Jarak yang tercipta antara mereka menunjukkan bahwa Zhan Lao merasa Xiao Yan tidak lagi membutuhkan bantuannya secara intensif, sebuah pertanda baik akan pertumbuhan Xiao Yan. Menyadari keberadaan Zhan Lao, Xiao Yan segera menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Xiao Yan tahu ia tidak akan berada di posisinya sekarang tanpa bantuan Zhan Lao. Zhan Lao tersenyum, tetapi juga sedikit terkejut. Ia kemudian berkata, sebaiknya kau pergi ke lantai 11 dan lihat-lihat. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar instruksi itu, namun ia yakin ada alasan penting di baliknya. Xiao Yan mengangguk dan dipimpin oleh Zhan Lao, segera menuju lantai ke-11 melalui lantai 10. Begitu memasuki lantai 11, Xiao Yan melihat total 9 peti mati transparan tergantung di sana. Ia melirik peti mati yang mengambang, dan matanya seketika tertegun. 8 diantaranya kosong, tetapi 1 peti mati benar-benar membuatnya tercengang karena ia mengenali sosok di dalamnya. Xiao Yan tanpa sadar bertanya, bukankah itu adalah klon dewa asli milikku? Anjay, ternyata klon dewa asli Xiao Yan yang dulu hilang ternyata berada di sini disembunyikan oleh Yan Lao. Setelah sekian lama aku mencarinya, ternyata klon dewa asli berada di pagoda pemurnian. Zhan Lao menganggukkan kepalanya dan menjelaskan, semua ini ada alasannya. Sekarang kau telah bertemu dengan mansion surgawi, sebaiknya aku memberitahumu bahwa makhluk abadi di seluruh dunia Sensai telah ditekan, terkecuali mereka adalah bawahan dari mansion surgawi. Semuanya berada di bawah tekanan. Tubuh dari klon dewa asli milikmu sebelumnya telah mencapai tingkat keabadian. Klon dewa asli memang dapat memberimu banyak bantuan, tetapi ia juga akan memberimu lebih banyak masalah yang tidak bisa kau tanggung. Xiao Yan menyipitkan matanya mendengar penjelasan itu. Ia segera bertanya, bagaimana cara mansion surgawi menekan makhluk keabadian?
kekuatan macam apa yang mereka miliki untuk melakukannya. Zhan Lao, yang tahu banyak tentang zaman kuno, terus menjelaskan, sebagian besar dari mansion surgawi terdiri dari orang-orang dunia Sensai, tetapi di belakang mereka ada invasi dari kekuatan luar. Invasi ini telah terjadi bahkan sebelum Yang Mulia dan Dewa Jahat mati. Hanya saja Dewa Jahat bertindak sembarangan hingga akhirnya gagal memberantas mereka. Itulah yang akhirnya mengakibatkan mansion surgawi ini menjadi bencana besar bagi dunia sensi. Ternyata 3000 alam ini akan hancur ini akibat invasi dari orang luar dan sekarang orang luar itu bersembunyi di balik mansion surgawi. Xiao Yan semakin terkejut dan kembali bertanya untuk memastikan, apakah mansion surgawi sebenarnya dikendalikan oleh dunia lain? Zhan Lao menganggukkan kepalanya, itu memang benar. Tetapi karena Sensei sendiri masih sangat kuat, mereka tidak akan bisa menyerang untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa mengendalikan kekuatan dunia Sensei dengan cara ini. Dapat dikatakan bahwa sekarang dunia Sensei benar-benar akan berada dalam bahaya untuk bertahan hidup. Xiao Yan melotot, ia dengan ekspresi serius segera bertanya kepada Zhan Lao, apakah yang kau maksud adalah Sensei saat ini tidak memiliki kesempatan? Zhan Lao kembali menghela napas, bukan itu masalahnya. Meskipun mansion surgawi telah menekan dunia Sensei tidak mudah runtuh. Meskipun banyak makhluk keabadian telah tumbang, ada kekuatan yang dapat membuat Sensei masih bisa berdiri. Xiao Yan penasaran, ia bertanya, kekuatan apa yang bisa melakukan hal tersebut? Zhan Lao menjelaskan secara perlahan, itu adalah kekuatan dari menara pemurnian. Xiao Yan kembali terkejut dan tanpa sadar bertanya, rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh menara ini? Apakah menara ini juga masih memiliki kekuatan yang begitu kuat? Zhan Lao menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya kembali menatap Xiao Yan. Tidak ada gunanya memberitahumu pertanyaan ini sekarang. Kau telah memecahkan banyak masalah sampai saat ini. Tetapi masalah yang akan kau hadapi membutuhkan kekuatanmu sendiri untuk menembus ke tingkat keabadian agar kau bisa mengerti. Jalanmu masih panjang. Begitu juga dengan dunia Sensei. Tidak mudah untuk bisa mengalahkan alam semesta lain. Xiao Yan mengerutkan kening. Sebuah pertanyaan yang telah lama terkubur kembali bangkit. Ia benar-benar penasaran dengan identitas Zhan Lao. Xiao Yan bertanya, ada satu pertanyaan lagi yang ingin aku tanyakan. Siapakah dirimu sebenarnya? Zhan Lao, apa kau penjual magnum juga? Kau sepertinya bukan roh dari pagoda pemurnian, kau juga tidak terikat pada pagoda ini, dan kau benar-benar mengetahui begitu banyak informasi mengenai dunia Sensei. Zhan Lao sedikit terdiam, tetapi Xiao Yan segera memotong pembicaraannya. Xiao Yan berkata, kau bukan roh dari menara pemurnian, dan kau juga tidak memiliki kaitan dengan pagoda pemurnian ini. Jika begitu, sepertinya identitas aslimu sendiri adalah dunia Sensei itu sendiri. Zhan Lao terdiam, hanya menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keheningan. Namun, ia tidak menyangkal perkataan Xiao Yan. Zhan Lao melanjutkan, Sensei ini adalah sebuah alam semesta. Sementara itu, Zhan Lao hanyalah mewakili secercah keinginan di dalam alam semesta tersebut. Xiao Yan akhirnya yakin bahwa Zhan Lao merupakan bagian dari dunia Sensei itu sendiri. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, itulah mengapa kau begitu menyadari situasi dunia Sensei saat ini. Namun, jika begitu, dan memikirkan dari apa yang kau katakan sebelumnya, bukankah dunia Sensei sebenarnya tidak memiliki harapan sama sekali? Zhan Lao kembali terdiam dan hanya menatap ke arah Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Zhan Lao menghela napas. Ia berkata, jika aku menjawab, ya, apakah kau akan segera menyerah? Xiao Yan benar-benar terkejut. Jawaban ini di luar ekspektasinya. Jika tidak ada harapan, mengapa ia dan yang lainnya harus bersusah payah melakukan semua ini? Xiao Yan yang merasa sangat bingung, segera bertanya, lalu, apa arti reinkarnasi yang mulia dan Dewa Jahat? Zhan Lao sedikit tersenyum mendengar pertanyaan itu. Zhan Lao akhirnya menjelaskan, runtuhan keabadian akan memberikanmu jawabannya. Semua yang ingin kau ketahui telah memiliki jawabannya, dan kau bisa pergi ke sana. Ada banyak bagian kenangan tentang yang mulia di runtuhan keabadian ini. Sebaiknya kau segera pergi, dan aku akan memilihkan kenangan ini untukmu. Dengan memahami memori ini, maka akan dapat memecahkan semua keraguan dalam pikiranmu. Xiao Yan terdiam sebelum akhirnya keduanya segera menghilang dan sampai di lantai ke-8, sosok Xiao Yan segera muncul, tetapi Zhan Lao tidak terlihat. Xiao Yan melihat sekeliling sebelum akhirnya ia merasakan jiwanya tertarik oleh sesuatu. Pemandangan di sekitarnya berubah, dan tempat di sekelilingnya dipenuhi dengan kekacauan. Awan mengalir deras di bawah kakinya, dan langit dipenuhi dengan kegelapan. Sebuah suara dari kejauhan segera terdengar, berteriak, Gu Zongsheng ternyata memang berada di sini. Xiao Yan menatap ke arah sumber suara, ia menyadari bahwa ia saat ini berada di dalam tubuh yang mulia, Gu Zongsheng. Xiao Yan menatap ke arah sumber suara, dan sesaat kemudian terlihat bola api yang sangat besar melesat ke arahnya. Bola api ini benar-benar seperti matahari dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Sesaat kemudian, Xiao Yan yang berada di dalam tubuh yang mulia, melihat yang mulia mengangkat telapak tangannya, bola api yang sangat besar itu akhirnya benar-benar dihancurkan. Yang mulia berkata kepada pria yang bernama Shizun, ada sesuatu yang serius yang saat ini harus aku lakukan. Setelah masalah ini terselesaikan, maka aku akan bertarung kembali dengan dirimu. Menanggapi hal tersebut, sosok di kejauhan akhirnya segera menampilkan wujudnya. Pria berjubah hitam itu berteriak, aku telah mendapatkan klon yang kuat, dan Gu Zongsheng pasti bukanlah lawanku.
Xiao Yan menatap ke arah sosok berjubah hitam dengan penampilan yang terlihat sangat tampan. Ada aura kejahatan di wajahnya, dan Xiao Yan segera menyadari bahwa sosok ini adalah dewa jahat, Si Zun. Dewa jahat tiba-tiba menghilang, dan begitu sosoknya muncul, ia sudah berada di samping Yang Mulia. Keduanya terlihat berbincang-bincang. Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi ia segera menyadari sesuatu. Tampaknya keduanya memang memiliki persaingan dalam hal kekuatan, namun di balik semua itu, keduanya dapat dikatakan sebagai sepasang sahabat. Gu Zongsheng segera bertanya kepada Si Zun, apakah kita adalah teman? Si Zun segera berkata, jangan terlalu dekat denganku, setelah kau menyelesaikan masalah ini, jangan melarikan diri, kau berjanji untuk bertarung denganku, dan kita harus melakukan hal tersebut. Gu Zongsheng tersenyum sebelum akhirnya menatap ke arah langit. Gu Zongsheng berkata, jangan khawatir, bukankah kita saat ini memiliki musuh yang sama? Mendengar hal tersebut, Dewa Jahat segera menatap ke arah yang dilihat oleh Gu Zongsheng. Saat ini terlihat celah terbuka, dan banyak kerumunan keluar dari lubang. Gu Zongsheng tanpa basa-basi segera berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang menuju kerumunan. Gu Zongsheng langsung meninju ketika mengeluarkan teknik lengan dewa penghancur. Kekuatan yang sangat kuat berdengung dan menghancurkan banyak sosok di udara. Gu Zongsheng juga mengeluarkan teknik 7 langkah pengguncang dewa. Semua teknik digunakan oleh Gu Zongsheng untuk menghabisi banyak sosok. Gu Zongsheng segera menoleh ke arah Si Zun dan bertanya, apakah kau saat ini hanya berdiam diri dengan tatapan linglung? Aku akan menghabisi mereka semua, dan aku tidak akan menyisakan satu pun untukmu. Dewa Jahat atau Si Zun seketika sedikit tersenyum sebelum akhirnya sosoknya menghilang dan bertempur bersama dengan Gu Zongsheng. Dalam waktu sekejap, keduanya benar-benar berhasil menghancurkan semua penyusup. Sesaat kemudian, Gu Zongsheng perlahan mengangkat tangannya, dan segel di tangannya berubah. Gu Zongsheng mengeluarkan segel untuk menutup lubang dan memberikan pembatasan bagi semua sosok yang hendak masuk ke dunia Sensai. Sesaat kemudian, Gu Zongsheng menghela napas, sementara Dewa Jahat sedikit tersenyum. Dewa Jahat berkata bahwa ini hampir mencapai batasnya. Segel ini benar-benar harus dibentuk ulang untuk menyelesaikan permasalahan mendasar. Perbaikan yang dilakukan oleh Gu Zongsheng ini benar-benar tidak akan berguna. Menanggapi hal tersebut, Gu Zongsheng hanya tersenyum dan mengabaikan perkataan dari Dewa Jahat. Dewa Jahat kembali berkata, tidak lama lagi dunia Sensai akan mengalami hal yang sama dengan dunia asal Dewa Jahat berasal. Gu Zongsheng benar-benar mengabaikan perkataan Dewa Jahat dan masih tetap terdiam. Dewa Jahat kembali tersenyum. Sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk bertempur. Gu Zongsheng tiba-tiba menoleh ke arah Dewa Jahat, dan matanya seketika berbinar. Kedua belah pihak akhirnya segera melakukan pertempuran dan melesat ke udara. Namun, sesaat sebelum pertempuran dimulai, pandangan Xiao Yan berubah menjadi gelap total. Suara Zhan Lao segera terdengar di telinga Xiao Yan. Zhan Lao menjelaskan bahwa level pertempuran ini terlalu tinggi bagi Xiao Yan. Dengan begitu, ingatan dari Yang Mulia saat ini tidak akan bisa dilihat olehnya. Begitu perkataan Zhan Lao ini terdengar, tatapan Xiao Yan kembali menjadi lingling, dan kembali kepada suasana yang aneh lagi. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan melihat dua sosok yang tergeletak. Kesembilan klon yang dimiliki oleh Dewa Jahat benar-benar telah terbunuh. Adapun tubuh asli dari Dewa Jahat terbaring di tanah dan sepertinya tidak lagi bernapas. Nasib Gu Zongsheng juga tidak jauh lebih baik, ia hanya bisa terbaring dengan tubuhnya yang benar-benar lemah. Tidak ada bekas luka atau bahkan darah yang terlihat, namun Gu Zongsheng benar-benar terjatuh dalam kondisi yang kritis. Vitalitas mereka berdua dengan cepat menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut, sebuah suara dingin segera menyebar dari ruang yang kacau. Sesosok tubuh perlahan muncul di kegelapan, dan sosok ini tiba-tiba mulai tertawa. Sosok tersebut berkata bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang sempurna. Ia mengulurkan tangannya ke arah dua sosok yang tergeletak. Krisis kematian dapat dirasakan oleh Gu Zongsheng. Perasaan ini telah lama tidak dirasakannya. Sangkar hitam besar mengarat dan hendak menyelimuti keduanya. Gu Zongsheng mengutuk dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Gu Zongsheng berusaha untuk bangkit dan segera meraih tubuh dari Dewa Jahat. Gu Zongsheng memiliki tatapan muram ketika menatap ke arah sosok berjubah hitam yang bergegas di kejauhan. Sosok berjubah hitam segera berkata, kalian berdua telah bertempur satu sama lain, dan ini memberiku kesempatan. Dalam kondisi kalian saat ini, kalian berdua benar-benar bukanlah tandinganku. Begitu sosok tersebut berbicara, sebuah tekanan yang sangat kuat menghantam ke arah Gu Zongsheng. Gu Zongsheng memuntahkan seteguk besar darah sebelum akhirnya bertanya, siapakah kau? Sosok tersebut hanya tertawa, aku datang untuk membunuh kalian berdua. Gu Zongsheng benar-benar merasakan ancaman kematian yang sangat intens. Ia segera bergumam kepada Dewa Jahat yang saat ini tidak bernyawa. Gu Zongsheng meminta maaf karena saat ini hanya ada satu cara. Karena tidak lagi memiliki waktu,
Gu Zongsheng tanpa banyak berpikir segera membuat keputusan gila. Gu Zongsheng segera menamparkan dewa jahat dengan telapak tangannya. Tubuh dewa jahat seketika menghilang dengan cepat, berubah menjadi setetes esensi darah, dan Gu Zongsheng langsung menelannya. Ledakan akhirnya segera terjadi. Momen berikutnya benar-benar berubah menjadi sangat luar biasa. Aura yang sangat kuat meledak di tubuh Gu Zongsheng. Gu Zongsheng perlahan mengangkat tangannya. Penampilannya mengalami perubahan yang mengejutkan. Sebelah wajah Gu Zongsheng masih menampilkan wajahnya yang terlihat tampan, sementara separuh wajahnya memiliki mata yang terlihat berwarna merah. Sebuah tanduk kecil juga tumbuh di dahinya. Gu Zongsheng saat ini seperti setengah dewa dan setengah iblis. Setelah Gu Zongsheng menelan esensi darah dari dewa jahat, tampaknya keduanya saat ini bergabung menjadi satu. Gu Zongsheng juga tidak menghapus jejak jiwa dari dewa jahat. Dewa jahat yang akhirnya segera tersadar, bertanya kepada Gu Zongsheng, "Apa yang kau lakukan?" Gu Zongsheng menggertakkan giginya dan berkata, "Aku masih belum bisa mati. Musuh tiba-tiba muncul dan ingin membunuh kita. Kita berdua telah terluka parah. Dan jika kita tidak bergabung menjadi satu, kita berdua benar-benar akan dimusnahkan dan menghilang dari dunia ini." Mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Zongsheng, dewa jahat sedikit mengerutkan kening. Dewa jahat benar-benar tidak menyetujui keputusan dari Gu Zongsheng. Gu Zongsheng meminta dewa jahat untuk bekerja sama menghabisi sosok pria berjubah hitam. Dewa jahat menolak keinginan dari Gu Zongsheng dan berkata bahwa ia tidak ingin melakukan hal tersebut. Merasa penolakan dari dewa jahat, Gu Zongsheng hanya bisa menggertakkan giginya. Namun, karena saat ini tubuh dari dewa jahat telah dihancurkan, semua kendali berada di bawah tangan Gu Zongsheng. Gu Zongsheng akhirnya mengabaikan dewa jahat dan memutuskan untuk melakukan pertempuran. Gu Zongsheng mengepalkan tangannya dan menghela napas. Ia bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat kuat yang mengalir di dalam tubuhnya. Gu Zongsheng bergumam, "Mengapa hal ini bisa berlangsung begitu sempurna? Baik aku dan dewa jahat adalah dua kekuatan yang sangat berbeda. Mengapa ketika kami digabungkan, kami dapat dikatakan memiliki kesempurnaan?" Gu Zongsheng benar-benar tidak bisa mempercayai hal ini. Tetapi ia segera menyingkirkan pemikiran ini. Gu Zongsheng akhirnya segera kembali menatap ke arah pria berjubah hitam dan segera menyerang ke arah sosok tersebut. Di kejauhan, pria berjubah hitam yang menatap ke arah Gu Zongsheng yang bangkit juga bisa merasakan sesuatu yang salah. Tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan langsung menghilang ke angkasa. Melihat kekuatan Gu Zongsheng yang meningkat, pria itu tampaknya benar-benar memutuskan untuk langsung melarikan diri. Sementara itu, Gu Zongsheng seketika berhenti dan tidak mengejar pria itu. Gu Zongsheng bisa merasakan bahwa meskipun kekuatannya saat ini telah sedikit pulih, ia tidak akan bisa melawan pria berjubah hitam. Dewa jahat yang menyadari Gu Zongsheng tidak melakukan tindakan juga segera bertanya, "Mengapa kau tidak mengejarnya?" Gu Zongsheng menggelengkan kepalanya dan segera duduk bersila. Gu Zongsheng berkata, "Meskipun kita telah menyatu, kekuatan kita masih agak lemah, dan kita tidak akan mungkin bisa menang berhadapan dengannya." Dewa jahat hanya bisa menghela napas tanpa daya. Selanjutnya, dewa jahat meminta Gu Zongsheng untuk dengan cepat memisahkan dirinya. Gu Zongsheng menjawab dengan tenang, "Jangan terlalu khawatir, biarkan aku memikirkan sebuah solusi dan merasakan sesuatu." Menyadari adanya gelagat yang aneh, dewa jahat menggertakkan gigi dan mulai berteriak dengan sedikit marah. Ia bertanya, "Apakah kita tidak bisa dipisahkan sama sekali?" Gu Zongsheng masih menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, aku sedang memikirkan solusi mengenai masalah ini." Dewa jahat benar-benar menjadi semakin marah dan berteriak kepada Gu Zongsheng, "Mengapa kau melakukan hal ini? Aku benar-benar akan mengambil nyawamu di kehidupan berikutnya." Menanggapi hal tersebut, Gu Zongsheng sedikit tersenyum. "Apakah kau tidak bisa merasakannya? Setelah kita berdua bergabung menjadi satu, apakah kau bisa merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuh ini? Begitu sempurna." Dewa jahat bisa merasakan hal tersebut. Tetapi ia tentu saja tidak ingin merelakan tubuhnya diambil oleh Gu Zongsheng. Dewa jahat akhirnya segera berteriak, "Apa yang sebenarnya kau inginkan? Selain itu, mengapa aku saat ini benar-benar tidak bisa mengambil alih bahkan jiwaku sendiri?" Gu Zongsheng saat ini tidak memberikan apapun bagi dewa jahat, membuat dewa jahat benar-benar berteriak dengan penuh amarah. Suara teriakan dari dewa jahat ini perlahan-lahan mulai menghilang di telinga Xiao Yan. Adegan yang berada di hadapan Xiao Yan juga segera perlahan-lahan menghilang. Mata Xiao Yan kembali beralih mundur di mana Gu Zongsheng pada saat sebelumnya mengejar sosok pria berjubah hitam. Begitu pria berjubah hitam ini dikejar, adegan saat ini seketika berhenti. Xiao Yan memperhatikan sosok pria berjubah hitam. Ia merasa familiar. Xiao Yan memfokuskan tatapannya, dan akhirnya ia benar-benar terkejut. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut sebelum akhirnya ia kembali ke tubuhnya di pagoda pemurnian. Xiao Yan tanpa sadar segera bergumam,
Bukankah pria berjubah hitam ini juga adalah Gu Zongsheng? Xiao Yan memiliki tatapan ngeri setelah melihat semua adegan ini. Jika dipikir dengan hati-hati, bagaimana mungkin kedua pria ini berdiri di atas dunia Sensai pada saat yang bersamaan? Xiao Yan juga terkejut karena ternyata sosok yang baru saja mengambil kesempatan di antara pertempuran keduanya bukan berasal dari dunia lain. Kebenaran reinkarnasi melihat ekspresi kaget dari Xiao Yan, Zhan Lao terlihat tersenyum. Sesaat kemudian, Zhan Lao akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan, "Apakah kau mengerti semuanya?" Xiao Yan akhirnya segera kembali tersadar dan menghela napas. Xiao Yan berpikir, ternyata semua ini adalah lelucon yang sengaja diatur oleh Yang Mulia sendiri. Tujuannya sangat sederhana, dan itu hanya untuk memanfaatkan kesempatan untuk merebut tubuh dari dewa jahat. Dengan hal ini, Yang Mulia juga bisa mengetahui pikiran apa yang dimiliki oleh dewa jahat. Yang Mulia berpikir bahwa jika hanya dengan kekuatannya, ia benar-benar tidak akan mampu berhadapan dengan orang-orang dari dunia lain. Memikirkan hal ini, Yang Mulia akhirnya memiliki spekulasi untuk menggabungkan kekuatannya dengan dewa jahat. Dengan cara inilah Yang Mulia menyadari bahwa penggabungan kekuatan ini benar-benar akan menghasilkan kekuatan yang lebih kuat. Baik kekuatan dari dewa jahat dan Yang Mulia telah berhenti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa adanya peningkatan. Barulah dengan penggabungan ini Yang Mulia merasakan bahwa kekuatannya benar-benar bisa ditingkatkan. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan akhirnya segera memandang ke arah Zhan Lao. Xiao Yan lanjut berkata, "Apakah tujuan sebenarnya dari kemunculan reinkarnasiku ini hanyalah untuk penggabungan?" Zhan Lao sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata, "Bukankah kau sebelumnya mendengar dewa jahat berkata dunia Sensai tidak akan memiliki harapan?" Apa yang dikatakan oleh dewa jahat ini memang benar. Dunia Sensai tidak memiliki harapan sama sekali. Jika itu terus berlanjut, dunia Sensai benar-benar akan berada dalam masalah, dan Gu Zongsheng tentu menyadari hal tersebut. Itulah mengapa Gu Zongsheng merumuskan rencana untuk menggabungkan kekuatannya dengan dewa jahat. Meskipun dapat dikatakan mereka adalah teman baik, tetapi jika Gu Zongsheng memberitahu rencananya kepada dewa jahat secara belak-belakan, dewa jahat benar-benar akan langsung menolak ide tersebut. Itulah alasan mengapa Gu Zongsheng akhirnya memainkan drama Indosiar untuk berhasil merebut tubuh dari dewa jahat. Tetapi meskipun begitu, Gu Zongsheng juga benar-benar mempertaruhkan nyawanya dalam hal ini. Semua ini dilakukan oleh Gu Zongsheng hanya untuk mencari terobosan dalam peningkatan kekuatan. Akhirnya, hasil dari penggabungan ini benar-benar telah dikonfirmasi oleh Gu Zongsheng. Dengan begitu, maka saat ini, jika kau ingin menjadi lebih kuat, satu-satunya kesempatan bagimu adalah dengan menggabungkan kekuatan.